Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Oke, agak lain ya. Kali ini Kak Furkan mencoba membahas ya apa yang terjadi di dunia pendidikan pada saat ini. Kita coba berdiskusi santai aja teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman kurang paham bisa tanya di kolom komentar tentunya. Ini ada instruksi ya dari Itjen Kemendikbud bahwa adanya kekerasan seksual ya, adanya kekerasan seksual yang sering tidak disadari di lingkungan satuan pendidikan. Dalam hal ini satuan pendidikan itu ada sekolah ya, khususkan sekolah bisa jenjang PAUD, SD, SMP ataupun SMA. Nah, ini merupakan sangat perlu ya bagi kita ya kan sebagai pendidik untuk memberikan paling enggak sosialisasi ya kepada siswa-siswa kita agar mengerti ya arti dari kekerasan seksual itu seperti apa. Nah, seperti itu. Dan yang pertama itu adalah kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas pada sentuhan fisik ya ternyata teman-teman ya, yang merendahkan atau berbagai tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya soal fisik saja ya kan, tapi nanti ada hal-hal yang harus Bapak Ibu guru sosialisasikan ya ke siswa-siswanya agar mengerti tentang kekerasan seksual itu tidak hanya soal fisik saja. Dan diantaranya itu sering tidak disadari. Nah, ini yang terpenting teman-teman ya, tidak disadari oleh banyak orang. Jadi orang itu pahamnya itu ya kekerasan seksual ya fisik ya kan, kayak sentuhan ya kan, sentuhan tangan, sentuhan kaki, nah, itu seperti itu. Kemudian berikut merupakan beberapa ya yang harus dilakukan teman-teman ya sebagai guru atau pendidik ya kan. Berikut beberapa bentuk ya kan yang harus dimengerti ya, yang harus disosialisasikan kepada siswa-siswa kita. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang juga perlu menjadi perhatian dan harus jadi perhatian segenap orang yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Dalam hal ini tentunya pengajar ya kan dan kepala sekolah itu wajib berperan ya kan untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswanya tentang kekerasan seksual. Yang pertama itu adanya tatapan ya, adanya tatapan menatap atau melihat tubuh dari atas ke bawah. Nah, ini juga tatapan tajam ya kan, tatapan tajam atau menatap sambil tersenyum atau tertawa yang memperhatikan penampilan dari atas ke bawah. Ini juga ya menurut Kak Furkan sih juga merendahkan banget ya. Jadi kalau ada misalkan ada cewek ya, ada cewek lewat ya, dilihatin terus dari atas ke bawah. Wah, ini juga merupakan hal yang masuk ya kan, masuk juga di kategori kekerasan seksual. Kemudian yang kedua yang termasuk itu apa? Ya melontarkan candaan tentang identitas gender atau orientasi seksual. Kamu itu loh gini. Jadi kayak menyebut fisik ini juga tidak diperkenankan ya, karena akan menimbulkan pola pikir yang kemana-mana nanti ya. Jadi setiap orang kan menafsirkan ya kan, setiap ucapan dari orang itu berbeda-beda. Jadi ya ini harus disosialisasikan kepada siswa-siswa kita seperti itu. Kemudian ada berdiri atau menghalangi siswa lawan jenis lewat. Ini jadi kalau ada siswa lewat malah dihalang-halangi kayak gini ya kan, dan itu posisinya lawan jenis. Jadi ini juga kurang baik ya kan. Ini masuk juga kekerasan seksual ya kan, yang tidak menyentuh fisik tapi juga ngena ya kan di siswa-siswa kita. Jadi tindakan berdiri di depan siswa ini atau menghalangi jalan meskipun mungkin dianggap sebagai candaan dapat menjadi tindak pelecehan seksual jika sengaja mengganggu dan membuat takut. Jadi meskipun
fisik tidak bersentuhan tapi sudah mengena di psikisnya teman-teman atau siswa-siswa kita, ini juga sangat tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa disosialisasikan ke siswa-siswanya agar tidak melakukan hal-hal sedemikian rupa seperti itu. Kemudian ada menceritakan lelucon tidak senonoh. Wah, ini juga perlu ya kan, sangat perlu dihindari seperti itu ya. Ini adalah bentuk kekerasan seksual ringan ya kan, yang paling sering terjadi di masyarakat. Dan sedihnya terjadi pula di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Cerita lelucon atau candaan tidak senonoh ini terutama yang erat asosiasinya itu dengan hubungan seksual, dan itu notabene sudah tidak pantas ya dibicarakan oleh anak kecil. Tapi anak kecil juga wajib tahu ya kan, masuk sosialisasi, apalagi seumuran SMP SMA ini juga perlu sosialisasi karena ini sangat penting untuk itu tadi mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya ada mengirim obrolan, chat, email, WA, surat atau gambar yang bersifat seksual. Nah, ini juga sangat tidak diperkenankan ya untuk teman-teman lingkungan pendidikan. Ini wajib disosialisasikan karena menerima pesan atau menggambar berbau seksual tanpa konsen atau izin merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan siulan atau godaan. Nah, ini juga psikis juga ya, nyerangnya ke psikis meskipun tidak bersentuhan. Nah, itu tadi bisa termasuk kekerasan seksual juga. Kemudian melakukan candaan yang mengekspos tubuh korban. Nah, jadi bercanda cuma mengekspos tubuh korban ini juga nggak boleh teman-teman ya. Termasuk dari hal ini diantaranya memeloroti celana olahraga siswa ya kan, atau menarik rok dan mengangkat hijab siswi, ini juga nggak boleh. Jadi perlu diberikan suatu pengarahan ya kalau menjumpai siswa-siswa yang seperti itu. Kemudian ada meminta kiriman foto dengan paksa. Wah, ini juga mengganggu psikis juga teman-teman ya. Permintaan kiriman foto yang dipaksakan dan mengakibatkan rasa tidak nyaman dan terancam bagi siswa, itu mengakibatkan rasa tidak nyaman ya kan. Jadi ini juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Jadi ternyata kekerasan seksual itu tidak hanya pada fisik saja. Jadi tugas kita ya kan sebagai pendidik atau guru memberikan semacam ya pengetahuan ya kepada siswa-siswa kita agar tingkat ya kan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah atau di satuan pendidikan itu bisa menurun ya. Yang notabene tahun 2023 kemarin itu tingkat kasusnya itu sangat banyak. Jadi harapannya di 2024 ini kasus kekerasan seksual yang khususnya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan dapat hilang ya kan dari peredaran. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu sharing dari Kak Furqon ya tentang apa itu kekerasan seksual. Ternyata tidak hanya soal fisik saja ya kan, bisa aja menyerang psikisnya. Jadi kita sebagai pendidik ya wajib memberikan sosialisasi kepada peserta didik kita agar ya itu tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.